Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, langsung saja kita lihat videonya. Kristen dengan Juma membahas tentang Allah dan firman-Nya dan Allah dengan sifatnya. Langsung saja kita lihat videonya terlebih dahulu dan pastikan tekan tombol like, subscribe dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Ada Bang dulu urus baru kau urus firman. Nih ada Bang Juma nih, Pak Esra nih. Silakan Bang Juma. Iya. Masya Allah. Iya. Gimana kabarnya Adinda? Baik. Oke, ini yang mengatakan firman bukan ciptaan itu konsep dari mana? Pak Esra tolong bicara dong. Buktikan bahwa firman bukan ciptaan dong. Nah, kalau firmannya Allah ya, kalau firman ciptaan berarti pernah ada saat di mana Allah nggak punya firman. Ada saat di mana Allah itu, ini kalau bisa yang tertawa itu nggak usah. Sabar. Kalau firman pernah diciptakan, berarti ada saat di mana firman pernah tidak ada, berarti Allahnya bisu. Oh, bukan begitu. Pada saat Allah itu, ini kenapa kayak Komal pelawak ya? Ada saat di mana Allah itu ada saat di mana Allah itu berdiri sendiri. Pada saat Allah berdiri sendiri, belum ada ciptaan. Ketika Allah hendak menciptakan, mengadakan ciptaan, baru Allah itu berfirman. Bukan Allah. Dengan apa Allah menciptakan firman-Nya? Saya tanya. Dengan apa Allah menciptakan firman-Nya? Boleh baca Yesaya 55 nomor 11 boleh? Dengan apa Allah menciptakan firman-Nya? Saya tanya. Yang mau saya tatar duluan siapa nih? Pak Esra atau si Agatha nih? Saya aja. Oke. Pak Esra belajar dulu di bawah ya. Oke, baik. Pada saat Allah ingin menciptakan, maka Allah berfirman. Mazmur 33 dengar. Dengan berkata, dengan sifat yang dimiliki yang melekat pada diri Allah. Allah Maha mencipta. Dengan cara mencipta, dengan cara berfirman yang disebut kalam. Apa yang digunakan Allah? Tapi diam dulu. Dengan sifat apa Allah mencipta? Kalam. Sifat yang melekat pada diri Allah itu kalam. Itu firman kan? Gimana? Itu firman kan? Oh, beda. Kalam itu sifat, yang disebut firman itu kalimah. Bedakan antara mulut dengan ucapan. Nah, itulah kalian. Oke. Kalau kalam itu diciptakan. Ya, Pak Esra belajar dulu, Pak Esra ya. Ya, gimana? Mungkin Anda yang perlu belajar. Enggak. Pada diri Tuhan itu ada sifat berkata-kata yang melekat pada diri Tuhan. Itu bukan firman. Yang disebut firman itu adalah kalimat, ucapan yang keluar dari Allah. Itu baru kalimah, itu firman. Baik. Paham ya? Kalam itu diciptakan atau tidak? Tidak dicipta. Tidak dicipta. Yang dicipta itu adalah firman. Kalau dia tidak dicipta, apakah dia makhluk atau holik? Bukan makhluk. Kalam itu adalah Allah itu sendiri. Berarti ada Allah dengan kalam. Ada dua. Betul. Di dalam Bukan ada dua. Allah itu kalam. Tunggu. Logikamu di mana? Ada Allah, ada kalam. Berarti ada dua holikmu. Gimana nih? Sudah ada dua holik, Allah dengan kalam. Atau gimana, Bang? Silakan. Ayo, silakan tunjukkan Anda pintar di sini, Juma. Ayo, dibuka mic-nya. Kalau kalam itu tidak diciptakan, berarti dia holik. Sabar. Dengarkan saya. Kalau status belajar itu diam, banyak mendengar. Oke? Allah memiliki sifat Maha Pencipta, Maha Kuasa, Maha Berkata. Itu melekat pada dirinya, bukan pribadi baru di luar dirinya. Yang pribadi baru itu firman. Oke. Kalam sama nggak dengan Allah? Kalam sama dengan Allah? Sama, yes. Kalau kalam sama dengan Allah, berarti Allah tidak tidak. Gimana ceritanya? Kalam adalah Allah, Allah adalah kalam. Yang bukan Allah itu firman, kalimah. Kalian belajar. Kalian belajar sama Bang Suma, biar pintar kalian. Thank you. Siapa bilang kalam bukan Allah? Ternyata Allah adalah kalam. Ternyata Allah adalah kalam. Gitu ya, Bro ya? Thank you loh.
Saya baru tahu Allah adalah sifat. Makanya statusnya belajar. Bedakan Iya, kalam dengan saya baru kalimah. tahu. Saya tanya dulu. Allah adalah Saya tanya. kalam. Thank Kalam you. dengan kalimah sama nggak? Kalam dengan kalimah sama nggak? Mulai bingung kan? Pilihanmu. Mulai Itu bingung. pilihanmu. Bingung. Kalam dan kalimah sama nggak? Antara mulut Sama. dan perkataan sama nggak? Sama. Mulut dan perkataan sama. Inilah kalian sesatnya. Inilah kalian. Berarti Mulut. Anda mau mengatakan Allah punya mulut. Dengarkan. Mazmur. Kalau kalam adalah mulut, maka Allah adalah mulut. Main mute. Terima Boleh kasih bacakan, loh, ya. boleh bacakan Yesaya 55 nomor 11, boleh bacakan? Oh, jangan lari dong. Ternyata Boleh Juma mau bacakan mengatakan Allah Yesaya adalah 55 mulut. nomor 11, boleh bacakan saya? Kalam. Sabar, jangan lari dong, Bang Bacakan Juma. Biasakan atau jangan lari. Anda bacakan Matius 4. Anda jangan biasakan lari. Jadi dari statement Juma, kalian tadi rekam ya. Juma mengatakan Allah adalah mulut karena mulut adalah kalam. Ya, Allah adalah kalam, Allah adalah mulut, Allah adalah sifat. Thank you Juma. Gitu ya. Silakan. Mantap. Ini baru ilmu baru yang kita temukan ya. Semoga nanti Juma jangan minta-minta maaf lagi ya, dengan mengatakan bahwa Allah adalah mulut. Nah, dia Saya mau kira lari, dia tuh nggak mau lari. mengerti antara dia nggak ngerti antara firman dan Jangan katakan berfirman. saya tidak mengerti. Jangan main kick. Dengarkan. Kalian kan anak-anak Tuhan katanya tuh. Oh, nggak Tolong ada, nggak ada. perlihatkan ajaran kasih kalian itu. Perlihatkan. Ya iya. Baca Saya Yesaya kasih 55 nomor 11 dulu dong, atau Matius 4 nomor 4. Boleh nggak? Silakan baca. Anda lah yang baca. Matius 4 nomor Lu bawa 4. narasi orang. Oke, saya bacakan ya. Matius 4 nomor 4 aja dulu ya, karena kan kalau Yesaya itu kan bukan kitab kalian. Nah, dengarkan. Yesus berkata, dengar. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari apa? Dari mulut. Dari mulut siapa? Dari mulut Tuhan. Malu nggak tuh? Malu tidak? Kalau Malu Tuhan dong. saya kan memang mengambil rupa manusia. Malu dong. Gak malu dong, karena Tuhan Betul. saya datang dalam rupa manusia, maka bermulut. Loh, kalau Allah kapan hari dia jadi manusia? Dengar. Segala firman. Sabar. Tuhanmu. Main mute, Sekarang saya jangan tanya, main mute, kalau jangan. kamu, dengar, gantian. Kayak merah, Kalau kayak kamu udang, nggak usah kayak mengatakan gitu, nggak usah merah. Allah mau bermulut, saya lebih kaget. Berarti Loh, Allah mau pernah jadi ini manusia. kitabmu loh. Kitabmu. Jelas. Sebentar, kalau kitab saya jelas yang karena mengatakan. Allah datang dalam karena Saya Allah datang dalam 55 rupa nomor 11. manusia. Kamu tadi mengatakan Lucu. Allah dengan kalamnya. Lucu kan? Kalam itu adalah mulut. Kapan hari Allah jadi manusia? Kalam itu sifat. Kapan saya katakan bahwa kalam itu mulut? Tadi kamu bilang bedakan Katakan antara kalam suara itu dengan sifat. mulut, kan? Oh iya, itu untuk kamu. Itu untuk kamu. Itu untuk kamu. Kapan Karena hari Tuhanmu Allah punya punya mulut. mulut? Matius 4 Kapan nomor hari 4 Allah Tuhanmu punya mulut. Yesaya 55 nomor 11, segala firman keluar dari mulut Tuhan. Ayo. Kapan hari Allah bermulut, bro? Kalam itu sifat. Pak Esra ini murid-murid yang kenapa diajarkan kayak begini? Kalam itu sifat, kalimah itu perkataan. Antara sifat dan perkataan itu berbeda. Antara mulutmu dengan perkataanmu itu berbeda. Gitu cara belajarnya. Allah dengan sifat sama. Allah Esra dengan sifat kabur sama. kan? Bentar. Masih Allah ada dengan Esra sifat di sini, sama. masih ada. Masih ada Esra Allah di dengan sini. sifat Biar tak sama. ajarin. Enggak, lawan saya. Allah dengan sifat sama. Yes. Allah dan Allah sifatnya dengan itu sifat adalah sama. satu hakikat. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Thank you, Karim. ya. Iya. Allah dengan sifat Allah sama. is sifat. Sifat itu maha kuasa. Kemahakuasaan Allah, kemaha penciptaan Allah itu satu dengan Allah. Kamu ingin mengatakan sifat Allah, kemahakuasaan Allah dengan Allah itu beda gitu? Sifat Allah ada berapa? Wajar Bang? Anda Kristen. Sifat Allah ada Wajar berapa? Anda Bang? Kristen. Saya tanya. Iya. Ya. Sifat Allah ada berapa, Bang? Sifat Allah ada 99 yang melekat pada dirinya sendiri. Itu satu hakikat. 99 dalam satu. Kalau kita masih mending Tritunggal. Anda 99 dalam satu. Ya. Sifat adalah Allah. Bang. Sifat Bang adalah Juma. Allah. Inilah ya, Bang ya.
Sifat Allah itu ada 20, Bang. Jangan main Yang 99 itu Jangan main Asmaul mute. Husna. Jangan main mute. Oke? Jangan main mute. Sekarang begini, sifat dan Allah itu adalah Allah itu sendiri. Berarti satu kan? Berbagai macam sifatnya tetap aja satu. Yang lucu, Anda membedakan, Anda menyamakan antara mulut dan perkataan. Coba mulutmu mengatakan ayam. Apakah mulutmu itu adalah ayam? Ayo, kena kau kan? Firman dengan Allah, inilah, dengan inilah. Allah itu yang mana yang mulut? Yang mana yang mulut, yang mana ayam? Nah, ini kita firman berbicara dari mengenai Allah kitabmu dengan- kan? Matius 4 nomor 4. Selesai. Loh iya. Ya iya. Mulut Tuhanmu Kita mengatakan, dulu dong. Tuhanmu mengatakan firman keluar dari mulut. Keluar dari mulut. Itu sama atau beda? Ayo. Ayo. Apa tuh? Malu. Malu kan? Antara Ya, mulut apa? Tuhanmu, antara mulut Tuhanmu dengan perkataan yang keluar dari mulutnya itu sama atau tidak? Beda. Beda. Nah, Yesus ini mulut itu atau tadi, firman? Bang. Yesus Bang ini Juma, mulut atau dan- firman? Tunggu. Yesus ini mulut atau firman? Itu tadi, Bang. Sifat Allah itu benar 99 atau 20, Bang? Abang dari mana dapat? Sifat Allah itu Asmaul Husna. Itu sifatnya, bukan namanya, itu Oke. sifatnya. Oke? Jadi sifat Oke. Allah Sifat- itu coba, dengar. sebutkan dulu 20 Dengar, sifat dengar. Allah, coba. Nggak usah kau tanya ke sana. Ini kita berbicara mengenai kalam. Pertama wujud. Sifat Allah itu Dengar. wujud. Kita Kalam. mengenal, kita Dan lagi membahas oh. antara kalam dan kalimah. Oke? Ini judul Anda nih. Yesus adalah Allah. Ini apa ini? Bang, Anda bedain membedakan dulu. antara kalam. Bedakan dulu kalam. Bedakan dulu kalam. Bedakan dulu kalam. Juma, berisik, Juma. Bedakan dulu sifat dengan Asmaul Husna. Sifat Allah coba. Salah satunya kalam. Nggak usah kau ajarin saya, nggak usah ngajarin Asmaul saya. Husna beda. Ini aja dulu kamu jawab antara kalam dan Jangan lari. Ngapain Kamu tidak kau bisa kesana? membedakan nama Ngapain Allah kamu kesana? dengan sifat. Ngapain kau kesana? Bedakan dulu Ngapain? sifat dengan nama Allah. Nggak usah ke situ. Tidak bisa Kamu bedain. bedakan antara mulut dan perkataan aja nggak bisa. Loh. Kok nggak boleh ke situ? Jangan bilang nggak boleh Kamu ke situ bedakan dong. antara perkataan dan mulut saja. Kamu aja nggak bisa bedain sifat dengan nama. Bedain dulu Kamu sifat. tidak bisa membedakan antara mulut dan perkataan. Dengar Kan ya lu- teman-teman ya, dia tidak bisa membedakan antara sifat dengan Asmaul Husna. Dia nggak tahu beda nama dengan sifat. Ini lucu. Ya, kalau kamu mengatakan sifat Allah ada 99, kalam yang mana? Cuma, kasihan sekali kamu ke sini tuh ya. Cuman mau membawa ketololanmu. Kau bedakan dulu Asmaul Husna sama sifat dek. Anda itu lucu, nggak tahu apa-apa tentang ilmu. Kau larinya kemana? Lari ke Yesaya. Coba kau suruh Yesus menyelam lomba. Lucu kau ya. Kamu nggak bisa bedain dulu sifat dengan Allah ya. Tadi Juma sudah mengatakan Allah adalah sifat ya. Demi mengutamakan egoisnya, Juma mengatakan Allah adalah sifat. Allah adalah kalam. Allah adalah 20 sifat Allah. Kasihan. Ya, memalukan. Sangat-sangat memalukan. Tolong ya, semua yang mengaku pengikutnya Juma, ajarin dulu Juma 20 sifat Allah ya. Mulai dari wujud, kidam, kok disuruh hafal. Bedain sama Asmaul Husna. Dari sini kita udah tahu ya, Juma itu ternyata nggak bisa bedain mana sifat, mana Asmaul Husna. Kasian Juma. Lu cuman ke room gua minta koin, percuma. Ya, jadi itu ya kesimpulannya, Allah itu adalah 99 tunggal. 99 in one. Karena Juma mengatakan sifat Allah 99. Thank you. Kita dapat poinnya ya, teman-teman ya. Orang-orang botol kayak gitu tuh ngapain diagung-agungkan? Malah 376 orang bilang ya 99 in one. Kita masih Tritunggal, dia 99 in one. Mantap.
Juma. Masa kau sih sama gua, jadi satpam aja dia. Jadi satpam dong. Ah, Juma, nggak asik. Ya, silakan Islam. Mau bertanya apa Islam? Ini dengan siapa? Lunte ya? Wah, Islam sekali. Ya. Keren ya, hari ini ajaran Islam kita lihat ya, dengan seksama ya, mengerikan sekali ya. Udah Islam. Ya, kasihan loh. Ini kenapa cerminan Islam seperti ini semua ya, yang naik ya? Tolong ya, yang mana? Tolonglah. Ini Islam semua ajarannya gitu, udah berapa kali ya? Islam tuh kayak gitu ya. Coba kita naikin lagi Islam yang lainnya ya. Nih, kita naikkan. Gak apa-apa. Kita akan semakin tahu ajaran Islam itu seperti apa, khas sekali. Assalamualaikum. Ya, silakan. Selamat siang. Ya, selamat siang. Silakan. Saya ingin mengatakan di sini jangan bawa-bawa Islam. Ya. Yang tadi datang itu bawa Asmaul Husna semua loh, Bang. Ingat ya, Islam tidak pernah mengganggu orang apabila diganggu. Oh, itu tadi Islam ngapain, Bang? Atas naik ke room saya. Tadi siapa, Bang? Ya. Oh, Kalian tiba-tiba minoritas. lupa ya. Wah. Kamu kalau ngomong tuh berdasarkan fakta. Itu dalil. Saya dari tadi ngomong di sini baik-baik. Halo, Bang. Tiba-tiba Islam. Naik ke room saya kok kesurupan semua. Kenapa? Gimana nih? Gimana Bang Palestina? Kenapa ajaran Anda seperti ini gitu? Kalau nggak mau menyerukan bahwa ajaran Islam itu baik-baik saja, datang ke room saya itu sopan lah. Kenapa seperti ini? Gimana Bang? Anda Islam juga kan? Malu ya? Jangan di-mute, kok di-mute sih? Halo, Anda Islam atau Kristen Bang? Kita Anda Islam atau ciptakan. Kristen? Saya tanya, Palestina, Anda Islam atau Kristen? Saya Islam. Yo, Anda Saya Islam kok kamu Islam? Tapi Tadi juga semuanya naik ke room saya Islam. Anda Islam, kok nggak boleh bawa-bawa Islam? karena Anda yang memulai. Loh, Anda kan Islam, kok nggak boleh bawa Islam? Anda? Makanya saya muncul di sini, setan, perempuan setan. Hei, kamu tinggal di mana sih? Wah, Islam. Kamu jangan Islam, pancing. gimana Islam? Islam nggak pernah mengganggu orang. Gimana Islam? Wah, Islam itu nggak pernah mengganggu orang. Bentar, kapan saya ganggu Anda? Anda datang ke Oh iya rumah jelas saya ngapain? terganggu dong, kecuali dengan agama Anda. Agama kamu itu agama pagan, ingat. Sesuai ajaran Anda ya, Pak. Sesuai ajaran Anda ya, An-Anfal ayat 12 ya. Kelak akan aku timbulkan ketakutan di hati mereka, maka tebaslah leher orang kafir dan potonglah ujung-ujung jarinya. Ini ajaran Islam. Iya kan? Anda nyari alamat saya kan? Ya kan? Benar nggak? Ini ajaran Islam loh. Udah bang. Abang mau nyuruh Sherlock mau ngapain? Mau melakukan An-Anfal ayat 12, mengamalkan An-Anfal ayat 12 bang. Keren kali ajaran Islam ini. Sangat hebat. Yang mana bang? Ya, selamat siang. Gimana ini? Abang mau mengamalkan juga nggak ini? An-Anfal ayat 12. Selamat siang. Ya, selamat siang. Anda Islam atau Kristen? Islam, Mbak, Islam. Islam. Ya, Lagi-lagi Mbak, Islam. gini, Jadi gimana Mbak, saya nggak mau bawa Islam? Mbak, kalau buka room, kalau mau diskusi yang baik-baik, jangan menghujat, nggak baik. Loh, apa hujatan saya, Bang? Waliyadin. Oke, apa Jadi hujatan saya? Apa hujatan saya? Itu banyak Apa tadi. hujatan saya, Bang? Banyak tadi bilang Apa? Islam Satu aja, begini, satu. nggak boleh. Satu. Orang Islam saling menghargai agama orang lain. Tunjukin dulu satu hujatan saya. Satu. Apa? Itu tadi bilang Apa hujatan banyak, saya? kamu bilang dulu Islam ini, Apa Islam satu? itu. Sebutin satu.
Sebutin satu. Kalau misalnya berdebat tidak mampu dengan ilmu Sebutin akal hujatan Anda, saya. Islam dengar ya. Sebutkan hujatan saya apa? Satu aja. Cepet. Apa? tadi kamu bilang Islam begini, Islam apa? begitu. An-Anfal ayat 12 benar nggak? Yang tadi naik ini semuanya saya tanya apa Islam? Perkataannya apa? Kotoran boleh. semua. Itu ajaran Mau Islam. Ini Islam. Kita hidup Bang, kalau kamu memang ngomong lakum dinukum waliyadin, ada orang Islam yang ngata-ngatain saya tadi ya, lonte apa segala macam. Kok diem aja, Bang? Kalau memang, sebentar Bang, kalau memang Islam itu ajarannya baik, itu yang tadi naik menghina saya ya, yang Islam Karena Anda yang semua. memulai. Emang saya mulai apaan? Emang SPBU mulai dari nol. Wow, jangan gitu dong. Jangan di mute, Sekarang jangan di saya mute. tanya Anda, apa hujatan saya? Coba. Iya, kalau mau berdebat, berdebatlah dengan baik, cari jalan yang benar. Bang. Menurut kau, ada orang naik ke room saya ngata-ngatain saya lonte, itu apa, Bang? Islam loh, Bang, yang ngomong. Iya, ini room ibu ini untuk berdebat, Loh, mencari itu kebenaran tadi apa, Bang? Bang, Islam tadi yang menghujat saya, kau nggak nasehatin. Saya nggak ngomong apa-apa, kok kau bilang aku yang hujat? Kepalamu di mana? Hah? Aneh. Hah? Ya, kau bang, minimal kalau kau Islam bang, yang ngata-ngatain saya itu tuh yang menghujat, bukan saya, botol. Ya, yang menghujat jangan dinaikin, Lah, lu di sini ngapain ngatain malah mitnah gua yang menghujat. Tapi kan Mbak bilang Islam gini, Islam begitu. Loh, memang itu. Tadi saya tanya, Anda Islam. Setiap apa yang Anda omongin ya itu keluar dari mulut Islam. Jangan dimilih lah kalau lagi ngomong ya, Mbak ngomong saya dengar. Gitu. Jadi kamu nggak bisa membuktikan saya menghujat. Nggak bisa. Kasih. Wah, karena kalau kamu nggak bisa membuktikan saya menghujat, ya jangan bilang saya menghujat dong. Bikin malu. Ya, di room saya ini udah kelihatan banget ya. Omongannya itu kotor, ngancem. Ya itu memang karena kalian menggambarkan itu ajaran kalian. Habis Jumatan kerasukan. Praktek ya teman-teman ya. Nih, kok saya dapat peringatan ya Sherlock. Ini ada peringatan untuk saya. Jangan lupa tap-tap ya teman-teman ya. Dikencengin tap-tapnya. 99 in 1 ya, kata Gurunda Juma. Oke, silakan Fahri. Silakan apa dulu ini Mbak? Nah, selamat sore. Selamat siang. Silakan mau Silakan apa, bertanya Mbak? apa, Bro? Ya, mau Temanya bertanya apa? apa Naik dulu? ke room saya mau ngapain? Ya namanya orang masih dipersilakan. Temanya apa? Enggak ada. Udah, turun aja kalau nggak bertema. Sherlock mau GoFood. Itu ya teman-teman ya. Jadi apa yang kalian narasikan itu mencerminkan iman kalian. Itu mencerminkan ajaran kalian. Saya udah mengingatkan berkali-kali, jangan kalian ini menjadi alatnya iblis. Jangan jadi alatnya iblis untuk apa? Menghujat saya. Kamu yang mulai. Saya mulai dari mana? Dari nol. Orang itu ya naik ke room saya persilakan bertanya tentang iman saya. Kok saya yang mulai? Kamu yang nanya, kamu yang sakit hati. Ada-ada aja. Nah, saudara dalam Tuhan, berikut adalah penjelasan Bapak Bambang Nursena ya mengenai firman menjadi manusia. Nah, saudara, berikut videonya. Sampean percaya nggak dengan nuzulul Quran? Firman turun jadi buku. Nuzulul Quran itu kan firman turun jadi buku. Jadi firman menjadi buku. Percaya nggak kamu firman menjadi kitab suci? Percaya Pak?
Loh, kalau firman turun jadi buku aja kamu percaya. Buku itu benda mati. Masa firman jadi manusia kamu tidak percaya? Langsung dia diam. Iya ya Pak, iya makanya jangan kritik orang. Kritik orang itu kan gampang. Firman menjadi buku kamu bisa percaya. Tapi kan nggak pernah kami mengatakan Quran itu Tuhan. Justru itu masalahnya. Sesuatu yang bukan ciptaan itu apa? Sesuatu yang bukan ciptaan itu kan pasti pencipta. Di dunia itu hanya ada dua. Pencipta, ciptaan. Kholik, makhluk. Tidak ada yang di tengah-tengah. Saudara Muslim kita ini percaya Al-Quran itu nggak diciptakan. Karena dia firman Allah. Karena apa? Allah menciptakan dengan firman-Nya. Tidak mungkin firman diciptakan. Makanya doktrin ahli sunnah wal jamaah yang diklaim oleh NU itu memperkenalkan ungkapan man qala innal Qur'an makhlukun fahuwa kafir. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu diciptakan, maka dia kafir. Tentu bukan kertasnya yang nggak diciptakan. Kertasnya kan made in Probolinggo, pabrik leces Padalarang. Kertas itu kan ciptaan pabrik. Apakah firman Allah itu ciptaan pabrik? Oh bukan Pak. Bukan kertasnya yang disebut bukan ciptaan. Lalu apanya? Firman Allah yang terkandung di dalamnya. Nah sekarang saya balik. Yang disebut Yesus sebagai putra itu bukan kemanusiaan yang bisa mati. Kemanusiaannya bisa mati. Tapi firman Allah yang adalah Allah tidak bisa mati. Sama dengan kamu bilang. Quran itu ada kalam yang kekal. Kalam nafsi. Yang qaimah bidzatillahi ta'ala. Yang melekat pada Allah. Tetapi ada kalam lafaz yang turun jadi buku. Turun jadi buku itu mati. Bisa hilang. Bisa terbakar. Tapi firman Allah tidak bisa terbakar. Itu dia tetap aja nggak bisa ngerti-ngerti. Saya kutipkan hadis. Ini ada hadis. Aisyah ditanya, apakah ada ayat-ayat tentang rajam? Ada. Tapi ayat-ayat itu dulu kan Al-Quran belum dijilid jadi buku. Masih terserak-serak di mana-mana. Saya taruh ayat itu di bawah tempat tidur saya. Lalu saya sibuk untuk ngurusi jenazah Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad meninggal. Tiba-tiba ada kambing masuk memakan ayat tadi. Apa firman Allah bisa dimakan kambing? Tidak bisa Pak. Itu yang dimakan kambing kulitnya. Yesus juga firman Allah tidak mati. Yang mati kemanusiaannya. 1 Petrus pasal 3:18. Dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Coba mana yang tidak masuk akal di iman Kristen? Tidak masuk di akalmu, bukan gak masuk akal. Semua bisa dijelaskan. Inilah yang sering membuat orang Kristen minder. Waardigheid kompleks, kata Bung Karno. Bahasa Belandanya itu. Orang itu minder begitu ditanya tentang Tritunggal. Dia menghindar. Jangan dipikir dengan akal. Pada akalnya yang belum memikir. Ketika ditanya tentang ketuhanan Yesus, dia menghindar. Ini waktunya kita menjelaskan karena iman timbul dari berita. Dan berita atas sabda Tuhan. Maka beritanya diperjelas. Kenapa selama ini tidak jelas? Karena gereja membangun mental sektarian. Katolik lawan Protestan. Pentakosta lawan Protestan. Karismatik lawan Pentakosta. Ini yang membuat kita tidak pernah berpikir bagaimana menciptakan teologi yang kontekstual.
Bagi saya, soal Protestan, Katolik, Pentakosta itu sudah masa lalu. Sekarang kita harus menatap masa depan bersama. Memaafkan sejarah, menatap masa depan bersama. Justru ketika saya dialog dengan Islam, enak. Kami kan tidak pernah mengatakan lakukan untuk Tuhan, Pak. Betul. Karena Tuhan itu kan jabatan. Benar. Buku nggak mungkin disebut Tuan. Yang disebut Tuan itu adalah Tuan Takur, Tuan Sulaiman, kan itu kan? Tuan di atas segala Tuan itulah Lord of Lord. Itu Tuhan. Segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Kata Yesus. Hendaklah seluruh orang Israel mengetahui bahwa Yesus yang telah kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Allah telah menjadikan Yesus yang kamu salibkan itu sebagai Tuhan dan Kristus. Jadi di dalam Kristus ada kodrat ganda. Firman Allah yang sepenuhnya Allah dan anak Maria yang sepenuhnya manusia. Dalam kemanusiaannya Yesus mati. Kristus sebagai manusia bisa mati. Tetapi firman Allah tidak bisa mati. Firman Allah itu kekal. Karena Allah itu menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Justru yang problematik saya tanyakan kepada saudara muslim. Firman Allah itu Allah apa bukan? Bukan, Pak. Ciptaan apa bukan? Bukan ciptaan tapi bukan Allah. Lalu apa? Ketika firman Allah itu kekal, Allah juga kekal, dan firman itu bukan Allah, berarti ada dua yang kekal. Dua apa satu ini? Dua. Satunya firman yang kekal, satunya Allah yang kekal. Berarti Tuhanmu bukan satu, dua. Tapi kalau firman itu adalah Allah, firman itu kekal, dan firman itu sendiri adalah Allah. Berapa Tuhan? Satu. Kekristenan lebih tauhid kalau begitu. Nah, mulai pusing. Saya belokkan yang lain dulu supaya dia tidak marah. Saya cuma mengatakan, makanya jangan suka mengkritik. Pahami dulu apa yang Anda kritik. Orang Kristen tidak seprimitif apa yang kamu pikir. Bahwa Tuhan itu beranak, Nabi dipertuan. Tidak seperti itu. Umat Kristen memiliki dasar yang kokoh, yaitu kitab suci, Alkitab, yang teksnya bisa dilihat sampai hari ini, keakuratannya bisa dipertanggungjawabkan, dan bahkan Taurat yang kita pakai, Jadian, Keluaran, Imamat, Ulangan, Bilangan, Sefer Bereshit, Sefer Elishemot, Wayikra, Elehadevarim, itu kitab Bemidbar, Wayikra, Elehadevarim. Nama-namanya kitab suci, kitab Musa yang pertama. Itu satu kitab dipakai oleh tiga agama yang berbeda-beda. Pertama, orang Yahudi. Orang Yahudi itu jelas nggak percaya Tuhan Yesus. Tapi kok kenapa perjanjian lamanya sama dengan kita? Ayo sekarang. Anda pergi ke Israel, beli Alkitab perjanjian lama namanya Tanakh. Tidak perlu Anda tanya, saya yang mau edisi Kristen, bukan edisi Yahudi. Wong edisi Kristen dengan Yahudi sama saja kok. Bahasa Ibraninya kan sama. Terjemahannya mungkin Yahudi beda. Misalnya dia menerjemahkan Wiruah Elohim Merakefet Alfene Hamayim. Dia menerjemahkan dan angin dari Allah melayang-layang di atas permukaan air. Karena kata ruah juga bisa berarti angin. Tetapi ketika ruah diartikan angin dari Allah,
Orang Yahudi hanya menghindari supaya tidak ada doktrin Roh Kudus. Padahal kata dari nggak ada di situ. Yang ada Ruah Elohim, dan ruah itu ada roh Elohim Allah, roh Allah. Karena orang Yahudi menghindari doktrin Roh Kudus, maka dibuanglah kata-kata ruah, diganti dengan angin. Tapi teks aslinya tetap Ruah Elohim merakefet alfini hamayim. Orang Yahudi menolak Yesus, tapi dia tetap tidak bisa menolak kata Emmanuel dalam Yesaya pasal 7 dan 14. Orang Yahudi bisa menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi nubuat hamba Tuhan yang menderita, Yesaya 53, tetap ada di kitabnya orang Yahudi. Dua agama berpisah 2000 tahun, tapi kitabnya sama. Kalau orang Kristen memalsukan Taurat Yahudi, Yahudi pasti protes. Nyatanya Taurat Yahudi dengan Taurat Kristen sama. Perjanjian lama Kristen dengan tanah Yahudi adalah sama. Lebih daripada itu, ada orang Samaria. Orang Samaria itu percaya bahwa kitab Taurat Musa. Mereka membaca Taurat yang sama, padahal sudah berpisah dengan Yahudi kira-kira abad ke-5 sebelum Masehi. Sepulang dari pembuangan Babel. Karena orang-orang Samaria ini orang Yahudi yang menikah dengan 5 suku di Asur, mereka ditolak dalam pembangunan Bait Allah yang kedua. Tetapi Tauratnya masih Taurat Samaria. Taurat yang sama dengan Taurat Yahudi, sama dengan perjanjian lama Kristen. Khususnya kelima kitab Taurat yang pertama. Kejadian 1 ayat 1. Yahudi, Kristen, Samaria membacanya sama. Bereshit bara Elohim et hasamayim ve'esa'aret. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sekarang saya bertanya, Islam percaya Taurat? Percaya, tapi Taurat mana? Taurat yang ada di angan-angan. Karena dia percaya adanya kitab Taurat. Tapi begitu ada kitab Taurat, mereka menolak kitab itu. Katanya palsu. Kalau ini palsu, mana yang asli tunjukkan? Semua kitab Taurat di tangan Yahudi, di tangan Kristen, di tangan Samaria adalah Taurat yang sama. Inilah pentingnya kita memahami akar iman kita, agar iman kita tidak dilecehkan. Bahkan orang berbalik untuk mendukung karena melihat kebenaran ada di dalam Alkitab, firman Allah yang mencatat tentang peristiwa-peristiwa, tentang firman yang menjadi manusia. Kiranya Tuhan semakin menambah pengetahuan kita, mencerahkan kita, agar firman Allah semakin menguatkan hidup iman percaya kita di dalam Yesus Kristus. Baik, salam Tuhan, untuk videonya kita sudah dengarkan apa yang menjadi pembahasan Juma dengan beberapa orang Kristen di video awal tentang Allah dan firman-Nya, dan juga banyak hal yang mereka perbincangkan dan pastinya menambah pengetahuan kita tentang dasar-dasar agama Kristen dan agama Islam. Nah, kita juga sudah mendengarkan apa yang menjadi pembahasan dari Bapak Bambang Nursena. Dia menjelaskan tentang Sang Firman menjadi manusia, dan pastinya apa yang disampaikan oleh Bapak Bambang Nursena di video tadi memberkati kita, menguatkan iman kita, membuat kita semakin yakin bahwa Yesus Kristus adalah Sang Firman itu yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang percaya kepadanya melalui jalan salib. Dia disalib, mati,
ya, dan di hari ketiga dia bangkit dan akhirnya dia naik ke sorga untuk menyediakan sorga atau untuk menyediakan tempat bagi orang percaya kepadanya sesuai dengan janjinya di dalam Injil Yohanes pasal 14 ya. Nah, saudara dalam Tuhan ya, Alkitab mencatat bahwa pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itulah yang kemudian menjadi manusia di dalam natur Kristus ya. Yesus datang ke dunia ini ya, dia meninggalkan tahtanya untuk apa? Untuk menyelamatkan orang percaya kepadanya, sehingga setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah tujuan Yesus Kristus datang ke dunia ini, menjadi manusia. Nah, saudara dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebenarnya kita bersyukur di mana Tuhan Yesus Kristus telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, untuk menebus kita dari belenggu dosa, sehingga saya dan saudara adalah orang merdeka, orang yang bersuka cita, orang yang menang di dalam Kristus ya. Saudara dalam Tuhan, kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa melalui kematian dan kebangkitan Yesus dari antara orang mati, bahkan kenaikannya ke dalam kerajaan sorga ya. Jadi banyak sih orang di luar sana tidak bisa menanggapi hal ini. Mereka tidak bisa percaya bahwa firman itu menjadi daging, menjadi manusia. Itu tidak masuk akal menurut mereka. Tetapi ya, berbicara tentang kuasa Allah ya, tentang natur Allah, tentang Allah itu sendiri, kita tidak bisa lebih dulu menggunakan logika kita. Memang ada orang berkata bahwa dalam agama itu yang lebih dulu adalah pikiran atau logika, baru beriman gitu loh. Nah, bagi saya itu hal yang sangat salah. Kenapa? Kalau kemudian kita memikirkan Tuhan menggunakan logika kita baru kita percaya, maka mustahil kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Saya kasih contoh ya. Tuhan itu ada, kita percaya hal itu. Lalu kalau kita lebih dulu memikirkan Allah ya, Allah itu dari mana, kok bisa ada Allah ya, saya percaya bahwa kita tidak pernah percaya bahwa Allah itu ada. Bahkan mungkin kita menjadi orang ateis dalam Tuhan ya. Jadi kita percaya adanya Allah itu karena iman kita ya. Kita beriman adanya Allah, sehingga melalui iman kita ya, pikiran kita bisa mencerna, bisa percaya bahwa Allah itu ada. Kalau kemudian logika kita lebih dulu memikirkan Allah ya, maka mustahil kita percaya adanya Allah, karena pikiran kita tidak bisa menjangkau Allah. Tapi iman kita bisa percaya Allah, bisa mengalami Allah itu sendiri. Jadi iman harus di atas logika. Iman harus lebih dulu daripada logika ya. Saudara dalam Tuhan ya, di dalam kekristenan sendiri ya, iman merupakan dasar dari segala sesuatu. Saya jelaskan tadi bahwa iman itu dasar dari segala sesuatu ya. Kalau kemudian saudara hanya menggunakan logika saudara baru saudara percaya, saya rasa itu mustahil saudara percaya adanya Tuhan ya. Begitu juga dengan Yesus Kristus. Kalau kemudian kita menggunakan logika kita ya, dan memikirkan bahwa firman menjadi manusia, itu tidak masuk akal dalam pikiran kita. Bagaimana sih firman menjadi manusia? Tetapi ketika iman kita lebih dulu ya, iman kita lebih besar dibanding logika kita, maka kita bisa percaya bahwa firman itu bisa menjadi manusia. Itulah yang nyata di dalam diri Yesus Kristus, Sang Firman. Ya, pada mulanya Allah berfirman, firman Allah menjadi manusia. Itu sangat bisa sekali. Itu bukan hal yang mustahil menurut atau dari ukuran iman kita. Walaupun dari ukuran logika itu susah dipikirkan gitulah. Tetapi iman kita percaya bahwa
firman Allah, atau pada mulanya adalah firman menjadi manusia dan bersama-sama dengan manusia, ya, itu bisa diterima oleh iman kita. Nah, saudara dalam Tuhan, ya, seperti apa tanggapan saudara setelah menonton cuplikan video tadi? Ya, silahkan tulis di kolom komentar, ya, tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar-komentar yang memuji memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga. Ya, semoga apa yang mereka sampaikan di video tadi menambah pengetahuan kita, menambah wawasan kita, menambah kekuatan iman kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan kita. Nah, saudara, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Semoga video singkat ini memberkati kita, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.